Radio Sumsel Maju untuk semua sahabat Sumsel. Hari ini nih tepatnya di hari Jumat 2 Oktober, seperti yang udah kita lakukan setiap minggunya, kita adakan live talk show. Dan kali ini kita berbeda temanya, yaitu tadi seperti yang kalian lihat tadi ada Mars BNN ya. Dan kita akan perkenalkan dulu, saya Ari Tamin dan saya Rani Raji dan juga ya, saya Ari Tamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumsel dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menemani Anda di hari ini, tentunya dalam program Sumsel Maju yang menghadirkan narasumber yang sangat viral, sangat terkenal, bener banget. Eksistensinya dikenal di Sumatera Selatan, yaitu dengan Ibu Ika Wahyu Hindaryati SKM MSI ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukannya Ibu? Sangat sibuk sekali ya kayaknya Bu ya. Insya Allah. Karena tambahnya Ibu udah sering melakukan talk show ya Bu ya, di mana-mana nih. Ini baru kali ini Radio Sumsel mengundang BNN, dan terima kasih banyak Ibu telah hadir di Radio Sumsel. Terima kasih. Nah, untuk sahabat Sumsel nih, kita pasti bakal pengen tahu dong sejarah dari BNN itu sendiri. Nah, pertama bakal aku jelasin dulu nih ke sahabat Sumsel. Dari sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan juga kelembagaannya di Indonesia ini dimulai pada tahun 1971 ya Bu ya. Dan pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia ya, nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala BNN Koordinasi Intelijen Nasional atau yang disingkat dengan BAKIN nih, untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu ada pemberantasan uang palsu nih sahabat Sumsel, kemudian penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan dan penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan orang asing. Nah sahabat Sumsel, yang seperti kita tahu BNN saat ini ya, apalagi BNNP tentunya sedang naik daun banget nih, apalagi dengan program-programnya yang sudah berada dalam tingkat nasional. Yaitu tadi yang kita ketahui ada Desa Bersinar ya Bu ya. Dan yang sudah dilakukan itu adalah tentang sosialisasi Impres nomor 6 tahun 2018 yang telah sukses dilaksanakan, dan kemudian Bapak Jokowi mengeluarkan lagi Impres nomor 2 tahun 2020 tentang sinergi melawan narkoba, yang tentunya dapat membangun kolaborasi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan narkoba dan juga di Indonesia ya. Nah, bagaimana Ibu tugas dan peran BNNP sendiri di Sumsel saat ini? Silakan Ibu Ika. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nani yang cantik. Ya, Ibu Ari, juga yang ganteng juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang benar ya, kalau dibilang sekarang lagi viral ya. Sebenarnya udah maraknya udah beberapa tahun terakhir ya. Ya. Jadi benar kata Mbak Nani, memang sejarahnya itu dulunya BAKN gitu ya Pak. Jadi Badan Koordinasi Narkotika Indonesia ya. Jadi dulu cuman ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab. Jadi ada 25 kementerian lembaga yang menangani tanggung jawab perasaan narkoba ini gitu ya. Tapi ternyata juga nggak menyelesaikan masalah. Makin hari makin tahun masalah narkoba ini makin marak, makin membuat permasalahan banyak gitu ya. Akhirnya kemudian ya pada zaman Pak Presiden Jokowi, bukan sebelum Jokowi. Pak Jokowi, Pak SBY. Pak Gusdur. Oh, Pak Gusdur. Oke. Pak Gusdurnya kemudian bagaimana kalau dibentuk suatu lembaga vertikal non kementerian yang kemudian jadilah BNN gitu kan. Kalau dulu kan masih dalam naungan banyak lembaga gitu kan. Akhirnya sekarang jadi satu BNN yang benar-benar menangani permasalahan narkoba ini gitu. Saya akan bercerita apa sih sebenarnya tugas dari BNN provinsi sendiri gitu ya. Jadi di BNN provinsi itu sebenarnya kita bukan hanya menangkap gitu. Orang taunya BNN nangkep gitu ya. Padahal kita punya namanya 3 pilar fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi pencegahan. Pencegah itu mencegah yang belum pakai supaya
jangan sampai dia pakai gitu kan. Jadi caranya dibekali dengan pengetahuan, peningkatan pemahaman, membuat supaya semuanya ikut berperan serta gitu ya dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Siapa yang kita libatkan? Ya semuanya, di semua unsur ya, di semua lini, termasuk di lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat juga ya, termasuk ormas semuanya harus bersatu padu gitu ya. Lembaga hukum juga Bu ya. Iya, jadi semuanya harus bekerja bersama, bersinergi untuk rangkaian upaya pencegahan ini gitu ya. Jadi kita juga sudah melakukan itu, apalagi kita di era pandemi ini kan nggak bisa ya buat ngumpulin orang gitu. Jadi kita menggunakan media sosial, media online gitu ya. Kemudian radio, stasiun radio, jadi bisa streaming gitu ya. Jadi itulah yang mungkin sangat efektif bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah namanya bidang rehabilitasi. Kita juga merehab. Jadi siapa yang direhab? Ada 2 macam. Jadi yang pertama rehab secara voluntary atau secara sukarela. Jadi boleh datang siapa saja yang merasa sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, silakan datang ke kita ataupun ke institusi penerima wajib lapor. Kita juga kerjasama juga sama Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Sosial gitu ya, dan komponen-komponen masyarakat yang sudah kita bina dari awal gitu, pendiriannya sampai dengan dia melakukan praktek gitu ya. Jadi boleh dengan syarat nanti mungkin harus ada orang tua atau keluarga yang memang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya diserahkan saja kemudian ditinggal, enggak. Karena namanya penyalahgunaan narkoba ini juga harus ada dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Kalau dia sendiri ya tentu nggak akan bisa, pasti dia akan kembali relapse gitu kan. Jadi rehabilitasi yang pertama voluntary, kemudian yang kedua adalah compulsory ya. Kalau compulsory melalui proses hukum. Nah, misalnya teman-teman dari BNN ataupun teman-teman dari Polda, Polres, mereka kepala penyidiknya misalnya menangkap orang dengan mungkin ada barang bukti, ada juga yang tidak ada barang bukti. Nah, mungkin hanya urin positif. Nah, itu bisa juga direhab di kita juga gitu ya. Kemudian kita juga melayani juga kalau misalnya ditangkap tapi barang buktinya cuma sedikit. Misalnya sabunya masih di bawah 1 gram atau misalnya ineknya ini masih baru berapa butir. Nah, itu nanti diajukan ke tim asesmen terpadu. Jadi kita juga sudah bentuk ya, namanya tim asesmen terpadu. Jadi terdiri dari tim hukum dan tim medis. Siapa saja orangnya? Ya, tim medis ini kita bekerja sama Rumah Sakit NLD Bahar. Jadi ada namanya dokter, ada psikolognya juga, kemudian ada asesor yang sudah terlatih gitu. Kemudian ada tim hukum, bisa dari teman-teman dari kepolisian, biar bisa Polda, bisa Polres ataupun BNN sendiri, kemudian kejaksaan dan Kumham. Nah itu jadi tim itu. Kemudian setelah tim ini nanti mereka berkoordinasi dalam tim itu, dia bisa memutuskan apakah ini memang benar orang ini hanya korban atau dia sudah masuk dalam jaringan sindikat bandar gitu ya. Nah, dari hasil tim inilah yang bisa menentukan, bisa mengeluarkan rekomendasi. Oh, ini berarti dia ini cuma korban kok, cuma pemakai, berarti dia wajib tetap layak mendapatkan fasilitas rehab gitu. Tapi kalau misalnya dia udah terlibat jaringan sindikat gitu, bandar atau jadi tetap menjalani proses hukum gitu dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gitu. Oke, Bu. Mengacu tadi pertanyaannya Nani mengacu pada pernyataan Ibu yang voluntary ya. Itu berarti kita harus melapor nih Bu ya. Nah, kita kan berarti sahabat Sumsel belum tahu nih ya. Kita harus melapor di mana gitu. Dan tempatnya Bu gitu, maksudnya apakah kita harus melapornya ke kantor BNN atau kita melapor ke polisi gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau misalnya ada punya sahabat atau saudara atau tetangga yang penyalahguna ini, segera saja laporkan ke BNN boleh. Kita juga ada perwakilan di kabupaten kota. Jadi ada dari Sesumsel ini kita baru punya 9. Jadi ada di Prabu Mulih, ada di Muara Enim, ada di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, kemudian Ogan Komering Ulu Selatan, Timur, Okut Timur, kemudian Lubuk Linggau dan Musirawas. Nah, itu baru ada 7.
Jadi harusnya semuanya udah punya ya, tapi demikian. Jadi mereka juga melayani. Jangan takut untuk melapor. Nah. Iya. Jadi kalau melapor dijamin tidak akan dipenjara kok. Gitu ya. Tidak akan dipenjara dan tidak akan dijadikan saksi gitu. Iya. Nah, kadang-kala kan Bu, sahabat Sumsel, mungkin masyarakat Sumatera Selatan kan ekspektasinya dan pola pikirnya selama ini kita kan takut Bu. Takut mungkin, wah kalau saya melapor ke kantor mungkin nanti saya langsung ditangkap nih. Nah, setelah proses kita melapor Bu ya, apakah di kantor itu kita diberi tentang pemahaman atau seperti apa, atau bahkan diberi support seperti apa Bu dari BNN sendiri, gimana itu? Benar, jadi terima kasih Mas Ari. Jadi kalau misalnya datang ke kantor kita, nanti dilayani, kita punya dokter, punya konselor, punya psikolog juga. Jadi nanti mereka di asesmen sampai dia ngobrol-ngobrol sampai konseling gitu ya. Jadi nanti dilihat mereka sejauh mana penyalahgunaan narkoba yang dia lakukan. Apakah dia kategori ringan, apakah sedang, atau dia berat gitu ya. Kalau misalnya dia sedang dan ringan saja, mungkin cukup dengan rawat jalan. Kalau rawat jalan ini bisa kita juga punya klinik. Kita klinik baik itu di BMP maupun di BNNK kabupaten kota. Jadi tidak dipungut biaya. Rawat jalan bisa setiap minggu dari 8 sampai dengan 12 kali pertemuan. Tapi bukan hanya berhenti di situ saja. Karena namanya program rehab ini harus ada kelanjutannya juga. Iya benar. Habis rehab, nanti ada program pasca rehab, kemudian ada rawat lanjutan, dan mereka selalu dalam hubungan punya grup. Karena biasanya kita yang kita gunakan adalah therapeutic community. Jadi terapi kelompok. Jadi antara mereka nanti ada, oh iya ya, gimana kamu bisa nggak? Nah, saling sharing, saling menguatkan seperti itu. Di grup mereka itu. Jadi kita juga tetap ada pembina-pembinanya. Kita kemudian nanti kalau misalnya di pasca rehab dibekali dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan vocational skill juga gitu ya. Misalnya broadcast, gimana cara bikin desain grafik atau perfilman atau bengkel atau apapun gitu. Jadi dibekali pengetahuan supaya nanti dia kalau kembali ke rumah dia punya skill. Punya skill dan dia bisa produktif. Nah, selama ini kan kebanyakan kalau orang pakai narkoba kan minta duit terus gitu ya. Kan jadi nanti dia bisa mandiri seperti itu. Oke, tadi kita bertanya lagi nih Bu ya tentang rehabilitasi gitu. Apakah ada proses-proses dari rehabilitasi itu? Maksudnya tadi yang Ibu jelasin kan ada yang sedang, ringan, berat gitu. Dan apakah misalnya dalam waktu misalnya sedang nih gitu, ini rehabilitasinya cukup dalam waktu 6 bulan aja deh atau 1 tahun. Kalau yang berat nih berapa tahun gitu. Nah itu berarti ditentukan tadi ya Bu ya dari yang assessment tadi. Dan berapakah jangka waktunya Bu gitu, maksudnya yang tadi yang mau saya tanyain gitu. Jadi di lembaga rehab itu sebenarnya saya jelaskan bayangannya saja gitu ya, bayangannya. Boleh, jadi Bu. Kalau di rehab, namanya di rehab di BNN itu nggak kayak di penjara, bukannya disiksa gitu, enggak gitu. Jadi seperti diklat. Seperti kita di diklat, seperti kita di sekolah gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam sekolah, nanti sebelumnya kita istilahnya di isolasi dulu. Namanya periode 2 minggu pertama itu namanya periode detoksifikasi. Nah, biasanya kalau orang udah pakai narkoba udah kecanduan berat gitu kan, dia nggak bisa sehari nggak pakai kan, harus terus. Nah, bagaimana dilihat dalam 2 minggu ini, gimana kalau dia nggak pakai narkoba, apa yang terjadi? Misalnya sakau kah, sakit kepala dan segala macam apa? Nah gitu udah siap juga, dokternya siap. Oh barangkali kalau sakit kepala nanti dikasih obat-obat untuk menghilangkan sakit kepala, nah gitu. Jadi kita memang beda ininya dengan di rumah sakit gitu ya. Jadi sudah periode detox, kemudian nanti kemudian incas program. Jadi dia dibenarkan, ini loh yang akan kamu jalani nanti, nah gitu kan. Jadi misalnya dari mulai ada dijadwalkan, dari mulai bangun tidur sampai tidur malam itu jadwalnya padat banget, gitu ya. Jadi nanti ada tugasnya apa, kemudian nanti jam berapa dia harus melakukan olahraga, kemudian nanti ada seminar, kemudian nanti ada misalnya kegiatan-kegiatan lain lah yang padat untuk bisa melupakan mereka, ya Bu ya. Jadi mereka sibuk. Terus kemana mereka diajarin untuk bagaimana bisa memanage waktu, memanage uang, memanage diri dan mengembalikan kepercayaan diri ya. Gitu ya. Nah, berarti setelah itu baru nanti berapa bulan kemudian gitu, kalau sudah masuk dalam program rehab tadi gitu ya, sampai berapa lama nanti mereka ada namanya program re-entry gitu ya. Jadi sudah boleh keluar
dari luar Dari tempat rehab itu, Tempat saya rehab. nanti dititipkan di mana? Oh, di misalnya ada di perkebunan atau di perusahaan, Ya. di Oh. apa? Sambil dia tapi dilatih. Tapi dilatih, Dilatih, iya, kira-kira iya. bisa nggak dikeluar dia Oke, bisa oke, menit. oke. Kalau lihat itu dia masih bisa nggak suges nggak Suges, gitu. heeh, Nah, oke. jadi sambil di situ nanti ya tadi dia bisa ada dibekali pengetahuan juga gitu. Jadi ilmu-ilmu apa namanya untuk apa namanya keterampilan gitu ya. Dan makanya Sahabat Sumsel berarti kan ekspektasi kita selama ini Bu ya tentang rehabilitasi itu adalah seperti penjara gitu Bu ya. Dan itu menjadi ketakutan para milenial nih yang mau melakukan rehabilitasi. Maksudnya mereka sebenarnya ada pun misalnya sebagian yang pakai narkoba misalnya gitu kan, mereka takut gitu kan, takut nanti direhab kayak gini-gini sama aja kayak masuk penjara. Tapi ternyata di sini enggak ya, di mana pun enggak gitu. Jadi Sahabat Sumsel ya, jangan pakai narkoba, tapi kalian harus tahu tentang rehabilitasi yang telah dijelaskan oleh Ibu Ika. Ya benar. Ya sahabat Sumsel manapun Anda berada, pada hari ini kita berlangsungnya live talk show ini disiarkan langsung oleh Radio Inovasi 103,8 FM Tugu Mulyo, Lempung, Kabupaten Oki. Radio selanjutnya itu Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Suara Banyuasin 105,2 FM, Radio DB FM 106,8 Belitang, Kabupaten Oku Timur. Nah itu Bu, jadi kita ini live Se-Sumatera Selatan. Se-Sumatera Selatan. Jadi Ya. dari berbagai informasi yang Ibu sebutkan tadi, nah itu mengenai program sendiri Bu, program prioritas atau program yang sekarang lagi gencar-gencarnya dari BNN Sumatera Selatan itu seperti apa ya Bu? Benar, terima kasih. Jadi program memang yang sedang kita angkat ini ada program, ada namanya program Desa Bersinar. Desa Ini Bersinar. dari salah satu program yang ada ya. Jadi sekarang narkoba ini kan udah sangat marak ya. Ya. Sangat marak, merambah di semua di semua tempat ya, bukan hanya di kota besar tapi juga merambah sampai ke pelosok desa. Iya benar. Pelosok desa. Gak apa-apa Bu. Nah, Jadi jadi Bu, silakan minum Ibu. Mana nih? jadi minum. kalau misalnya rencananya program ini bagaimana kita bisa membatasi ruang gerak. Ruang Gitu gerak. ya. Jadi ruang gerak dari para Peredaran. sindikat peredaran narkoba. Iya. Gak apa-apa Bu. Jadi dengan adanya Desa Bersinar ini, masing-masing desa punya satgas-satgas. Jadi disinilah perlu keterlibatan sistem semuanya, Iya, iya. Babinsa, Babin Kamtipmas, termasuk Pak Camatnya, Kadesnya, gitu ya, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ada namanya relawan maupun penggiat dan agen pemulihan yang mereka bergerak bersama. Nah, di sini diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Itu semuanya tersebar di Sumatera Selatan. Iya, jadi sekarang ke depan mimpinya semua desa itu akan dijadikan desa bersinar, gitu ya. Jadi sekarang baru diambil percontohan saja, gitu. Baru memulai di tahun ini, gitu ya. Baru akan memulai tahun. Tapi ini kemarin karena terkendala COVID, akhirnya kita juga agak terhambat juga, gitu ya. Kemarin kita buat percontohan di daerah Talang Jambi, kemudian Karamasan, gitu ya. Kemudian di daerah wilayah Kenten, gitu ya. Nanti kita buat percontohan untuk menjadi desa bersinar. Jadi selain itu juga pemerintah provinsi juga kita sedang mengupayakan bagaimana untuk dukungan supaya kita juga lekas memiliki perda tentang P4GN. Nah, kalau perdanya sudah ada, jadi kita bisa action lebih greget gitu lagi, lebih iya. lagi. Dan ini perlu keterlibatan semua komponen bangsa ya. Jadi termasuk pemerintah daerah juga, termasuk tadi saya jelaskan juga ada Impres nomor 2 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. Di mana di sini dituntut keterlibatan dari semua OPD, semua pemerintah daerah untuk bersama-sama ikut membuat rencana aksi nasional tentang P4GN ini, gitu ya. Yang pertama, yang paling diminta bahwa semua OPD atau semua instansi pemerintah ini mempunyai
mempunyai regulasi, mempunyai aturan yang mengatur nih gimana kalau misalnya ada karyawan saya pakai narkoba ya, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada sanksi dalam lembaga itu sendiri yang mengatur gitu ya. Kemudian adanya kegiatan ini ya yang diinginkan adalah adanya sosialisasi maupun tes urin nih. Biasanya orang kalau misalnya bilang tes urin pasti agak gimana gitu ya. Takut tuh. Rada-rada gimana. Coba kalau misalnya tanya orang, kamu pakai narkoba nggak? Enggak gitu kan. Tapi kalau kita screening itu kan otomatis nggak bisa bohong gitu ya. Zat apapun yang yang diminum pasti dia akan termasuk itu juga sebenarnya bagus juga. Tadinya saya minum jamu ini loh, ternyata ada ininya. Nah, gitu kan biar jadi tahu juga kan. Nah, ya jadi bener Bu. Jadi selain sosialisasi itu bisa dilakukan ya mengenai media sosial, kemudian kalau misalnya punya humasnya atau standing banner kayak spanduk atau apapun himbauan yang sama-sama kita memberikan himbauan ke lingkungan sekitar bahwa ayo lo jangan pakai narkoba. Narkoba itu bikin sengsara, bikin hancur, bikin hartanya habis ya enggak? Bikin masa depannya, bikin otaknya rusak. Nah, coba ya misalnya ya pokoknya yang begitu-begitu deh. Kalau misalnya untuk mengajak masyarakat itu supaya kita jangan sampai, selagi masyarakat kita masih banyak yang pakai narkoba, otomatis orang akan banyak untuk jualan. Benar nggak? Benar. Pasti karena banyak sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berkomitmen, diri kita, keluarga kita, saudara kita, jangan lo pakai narkoba. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita, ya otomatis orang yang jualan narkoba, enggak buat apa? Enggak nah gitu kan. Misalnya semuanya menolak, ya insya Allah ini juga sudah akan menurun gitu ya. Nah, tetapi sayangnya Mbak Nani, mudah-mudahan budaya kita di Sumatera Selatan ini kan biasanya tiada pesta yang tidak ada pakai organ tunggal gitu tuh ya. Itu. Nah, benar itu Bu. Umumnya di desa-desa gitu ya. Iya, benar. Di desa-desa. Meskipun desa itu infrastrukturnya masih misalnya belum terjangkau, katakan belum memadai lah, terisolir ya. Tapi narkoba udah datang duluan loh di sana. Nah, itu dia. Kadang-kadang justru hoak para sindikat badar inilah yang didengar oleh mereka. Cukup bisik-bisikan gini, lo mau nggak nih coba ini nih, ini nih nikmat nih, enak gitu ya. Bisa kuat, bisa nyaman, bisa tahan lama, dan segala macam kata-kata yang seperti itulah justru malah didengar oleh mereka, padahal itu adalah iming-iming yang sebenarnya menyesatkan. Karena mereka pengen sebanyak-banyaknya dapat korban kan. Kalau korbannya udah banyak kan dapat untung gede gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat itu juga lebih cerdas. Jadi kalau misalnya ditawarin obat nikmat, enak, tahan lama dan lain sebagainya, stop, lebih baik nggak usah. Tidak, terima kasih. Nah, gitu lebih baik kita ditolak dari awal gitu ya, secara tegas. Karena tadi Bu ya, kalau di desa-desa itu kan mungkin karena kurangnya pengetahuan juga Ibu. Benar. Gitu, dan juga ya mungkin ini juga jadi programnya nanti BNN untuk sosialisasi lebih lagi ke desa-desa juga. Ini tadi yang tadi Ibu bilang tadi, Desa Bersinar. Mudah-mudahan nanti program ini benar-benar bersinar seperti nama programnya, Desa Bersinar. Oke, sahabat Sumsel, pasti mau tahu lagi lebih lanjut lagi program-program apa saja yang dilakukan oleh BNN dan juga BNNP ya Bu ya, dan juga apa sih kendalanya di masa pandemi ini dan program apa saja yang akan dilakukan BNNP di masa pandemi ini. So, sahabat Sumsel, saksikan terus dan ikuti live talk show ini di Radio Sumsel Maju Untuk Semua. Kita balik lagi nanti. Radio Sumsel Maju Untuk Semua, terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini bersama kami, yaitu dengan narasumber yang Ibu yang begitu cantik dari Badan Narkotika Nasional. Nah, bicara tentang berbagai masalah program, menurut kami itu program yang smart dan cemerlang untuk program Desa Bersinar. Itu sangat menarik bagi kami, Bu. Jadi berbagai program yang ada, nah itu seperti apa saja permasalahan dan kendalanya Bu yang dihadapi oleh BNN sendiri? Apalagi di masa pandemi saat ini loh Bu ya. Benar, terima kasih. Jadi memang banyak sebenarnya sih, ini PR kita semuanya sebenarnya. Kendala-kendala yang kita hadapi adalah masih masih belum bersinergi kita semua antar kementerian lembaga gitu ya, masih agak sulit. Kemudian kita juga masih punya merasa tugasnya tugas BNN ini bukan tugas kita ya. Nah, gitu masih
ego sektoral lah, sebab itu masih Iya. sangat tinggi. Kita Masih akui semuanya seperti itu. gue gitu ya Ya, Bu ya. ini kerjaan kamu. Nah, kita masih belum bisa. Jadi berkoordinasi, sinergi itu sekarang sudah ada, cuman kan belum begitu maksimal Belum gitu ya. maksimal. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bisa bersinergi. Kemudian anggaran-anggaran yang disediakan buat ini juga masih masih apalagi Impres ini kan yang kata Mbak Neta dijelaskan, ada Impres 6 2018 yang waktunya hanya 1 tahun dan itu pun keluarnya udah mepet-mepet banget gitu kan. Akhirnya belum sempat dikerjakan, kemudian Keluar ini lagi sudah yang ada baru. Impres karena revisi ini memang harus ada ya, Impres belum dijalankan. Kemudian nanti mudah-mudahan kita di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang juga gitu ya, Sumatera Selatan ini ke depan bisalah sudah menjalankan Impres nomor 2 ini. Jadi paling tidak dianggarkan nanti ada untuk anggaran untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, misalnya khususnya buat tes urin. Kalau teman-teman misalnya dari yang sudah udah vertikal, misalnya seperti kejaksaan, seperti di Polisi. kepolisian maupun di tentara, itu mereka udah sangat rutin gitu ya. Tapi kalau di sini masih terkendala, siapa sih yang akan menyediakan? Nah, gimana dong anggarannya? Nah, nanti BPAD-nya dicoret nggak ya? Nah, gitu-gitu masih belum. kayak Jadi mudah-mudahan paling tidak nanti di 2021 ini sudah mulai tersedia, sehingga kita bisa Sudah mulai action ada. gitu ya. Benar. Kita agak sedih juga loh, Sumatera Selatan juga masih belum banyak gitu ya yang responsif, yang kooperatif. Nah gitu. Jadi kalau kita nggak responsif dan kooperatif semua di semua lini sistemnya, kita ya itu tadi, karena orang pakai narkoba ini tidak memandang status, jabatan, Benar. usia, biasa siapa saja, bisa dia aparat negara gitu ya. Mohon maaf, jadi Benar. seperti yang baru-baru ini juga viral juga gitu. Jadi bisa mengenai siapa saja ya. Jadi kalau misalnya masing-masing tempat wilayah ini tidak ada punya andil dan rencana yang buat menggagas bagaimana kita bisa mencegah gitu ya. Tidak gotong royong tidak gitu, gotong Bu ya. royong, tidak bersatu padu seluruh komponen bangsa ini. Marilah kita sama-sama kita kerjakan. Jadi hilangkanlah ego sektoral. Mari kita bersinergi, bekerja bersama-sama untuk bagaimana mensejahterakan, menyehatkan masyarakat kita, khususnya di Sumatera Selatan. Bagaimana kita bisa sama-sama maju. Ya percuma dong berprestasi sampai dia pakai narkoba gitu, masih habis juga gitu kan. Nah, jadi paling tidak nanti bisa sinergi, selalu berkoordinasi sama kita juga gitu. Jadi kita membangun bersama. Jadi masalah narkoba ini sangat penting di samping COVID ya. Nah, andaikan penanganan narkoba ini juga seperti halnya penanganan COVID ya, wah agak keren bagus banget gitu kan. Jadi marilah kita sama-sama mungkin ya sama, karena bahayanya tuh lebih serius dibanding korupsi dan teroris loh ya. Nah, karena ini bukan hanya imbasnya, dampaknya bukan hanya orang yang pakai narkoba aja, tapi juga orang yang nggak pakai narkoba, kita juga bisa jadi korban gitu ya, bisa meninggal loh ya. Bisa nggak gitu kira-kira? Bisa. Karena apa, misalnya saya pakai narkoba nih, kita lagi teler, kemudian kita bawa kendaraan. Nah, menurut pandangan kita, karena udah ilusi ya, karena sistem otaknya yang diserang kan. Jadi ini nih kayaknya bukan manusia deh, ini kayaknya bebek lagi jalan-jalan. Nah, padahal itu orang lagi jalan pagi coba. Orang jalan, pernah nggak dengar cerita di Tugu Tani waktu itu? Dia bayangan dia bukan orang itu. Nah gitu, akhirnya ditabrak, akhirnya orang jadi meninggal semuanya. Mereka nggak berdosa, mereka nggak pakai narkoba, tapi bisa jadi korban. Kemudian kalau misalnya ada keluarganya juga yang menjadi pecandu, otomatis orang tuanya juga jadi susah dong ya. Bisa sampai ribut-ribut, bertengkar sampai bercerai, kemudian dia ada KDRT dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya orang udah pakai narkoba, udah sangat kecanduan kan, apa saja dilakukan. Berbohong, mencuri, merampok, dan tindakan kriminal lainnya gitu. Jadi marilah kita bersatu padu, bagaimana kita biasa membentengi diri, keluarga kita, saudara kita, supaya kita komitmen dengan tegas menolak kalau ditawarin narkoba. Apalagi kalau disuruh ngedar-ngedarin gitu, janganlah kalau bisa. Dan benar banget yang tadi seperti Ibu Ika bilang, bahwa narkoba ini bukan lagi menjadi momok yang maksudnya satu hal yang harus dipikirkan oleh satu bidang, tapi seluruh bidang gitu. Seluruh komponen harus ikut andil, sama sepertinya pandemi saat ini, karena ini adalah masalah bangsa, Bu, gitu. Ini menurut Nani sendiri, Bu ya, bahwa permasalahan narkoba ini benar
nggak pernah selesai, Bu. Benar. Dan tadi seperti Ibu Ika bilang bahwa nggak pernah mandang bulu gitu, Benar. maupun anak-anak, orang dewasa, padahal orang tua juga ada, dan mereka nggak mandang jabatan juga. Kadang-kadang ada yang jabatan udah tinggi, padahal mereka juga punya, maksudnya udah punya jabatan, pasti pola pikir dan maksudnya pendidikannya juga tinggi ya, Bu ya, tapi masih juga terjebak begitu. Nah ini, Bu. Nah, bicara tentang masalah yang dihadapi tentang sinergitas atau koordinasi. Nah itu dari tingkat atas ke bawah. Nah kalau bicara tentang wilayah, Sumatera Selatan ini kan luas kan, Bu. Ada 17 kabupaten kota yang harus dijangkau oleh BNN sendiri. Nah jadi tingkat koordinasinya seperti apa itu, Bu? Dari daerah ke kota atau dari daerah ke provinsi, dan kendalanya yang paling susah itu yang seperti apa? Jadi sehingga seluruh dari pengedar maupun pemakai ataupun pecandu kedepannya ini dengan harapan bisa terdeteksi dari seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu jadi kendalanya apa, Bu? Benar. Jadi salah satu tadi sinergi ya, sinergi memang belum. Kemudian kita belum punya fasilitasi tempat rehab. Coba. Kita tuh kalau dibilang di Sumatera Selatan bisa jadi lebih 100 ribuan orang loh yang jadi pencandu. Nah harus dikemanakan gitu kan. Tidak mungkin kita semuanya harus dikirim keluar Sumsel gitu ya. Jadi harapannya kemarin Bapak Gubernur juga sudah bersedia untuk mendukung ya, bahwa nanti akan dibangun tempat rehab, lokal rehabilitasi di Pagar Alam. Jadi sudah disediakan lebih kurang 5 hektar. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Sebenarnya mimpinya itu dari 2015 kemarin gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa diwujudkan. Kemudian juga bagaimana kita untuk berkoordinasi. Sebenarnya saya kalau kita terutama di tempat-tempat yang belum ada BNNK-nya gitu ya. Jadi kita ini dalam waktu dekat kita selama ini ya kita berkunjung misalnya ke daerah Ogan Komering Ulu misalnya, atau di mana tempat yang memang belum memiliki perwakilan BNN kabupaten gitu. Jadi kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Jadi kita nanti mohon kepada Pak Bupati atau Pak Sekdanya untuk mengumpulkan semua OPD, kemudian dari teman-teman dari Polres, Kodim, Kejaksaan untuk bersatu padu, terutama Pak camat-camatnya juga penguasa-penguasa wilayah ini nih. Nah, jadi dengan demikian kita saling bisa melihat tugas-tugas yang akan kita lakukan. Nah gitu. Jadi seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 karena sudah digaung-gaungkan tentang fasilitasi P4GN itu juga. Jadi bagaimana bentuk tim terpadu tadi. Nah alhamdulillah kita juga sudah bentuk tim terpadu di tingkat provinsi sudah ada. Ketuanya Pak Gubernur gitu ya. Kemudian nanti wakilnya, sekretarisnya Pak Sekda, kemudian dari Kesbangpol dan semua OPD semuanya terlibat. Baik Polda, baik di Panglima, jadi semuanya terlibat untuk bagaimana menyikapi permasalahan tentang upaya pencegahan pemberantasan narkoba ini yang ada di wilayahnya. Jadi kalau misalnya itu berjalan sampai namanya ke desa-desa tadi, jadi desa bersinar. Jadi bagaimana bisa menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Nah itu intinya, seperti itu Mas. Jadi karena ini pandemi COVID ya kita sering pakai virtual juga. Kita melalui Zoom juga gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan untuk sosialisasi ke daerah wilayah itu kita punya mobil-mobil sosialisasi. Jadi mobil yang tiap hari keliling-keliling gitu. Ayo Mang Cek Bicek ini enggak gitu-gitu. Jadi itulah yang mampu kita lakukan. Kemudian kita juga sudah membina penyuluh-penyuluh agama, kemudian para guru, kemudian dosen. Kita juga kerjasama juga ada aliansi perguruan tinggi negeri yang anti narkotika gitu. Jadi kita buat kegiatan yang bisa mendukung atau memacu lah barangkali para generasi muda dan anak-anak mahasiswa untuk ikut serta terjun menjadi relawan anti narkoba gitu ya. Berarti ini berbicara tentang masalah sinergi dan juga tadi tentang koordinasi ini sudah dibahas tuntas. Nah Ibu, ada pertanyaan dari sahabat Sumsel nih untuk Ibu. Silakan dulu Mas Aritamin, kita buka dulu. Iya, tuh ini ada dari Ian tadi. Udah dibahas sama Ibu ya, rehabilitasi di mana Bu? Minta linknya dong. Nah Bu, coba Bu jelasin lagi Bu, di mana Bu?
Jadi kalau linknya rehab yang punya BNN, kita yang paling dekat di Sumatera Selatan ada di Kalianda, Loka Kalianda. Loka Nah, di Kalianda nih Mas Ian. Kemudian ada di Sukabumi, Lido Sukabumi. Lido Ada di juga, Badoka Makassar. Ada juga di Tanah Merah Samarinda. Ada di Liserdang Medan, ada di Batam, gitu ya. Nah, itu yang punya kita BNN. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya bisa terwujud ini yang di Pagaralam, nah kita lebih dekat di lebih Pagaralam. dekat, iya benar. Nah, kita juga ada kerjasama juga Mbak Nani dengan komponen masyarakat. Tapi komponen masyarakat ini adalah swasta. Mereka disupport juga dengan Kementerian Sosial, tapi mungkin hanya beberapa yang dibantu. Jadi sisanya juga masih harus bayar sendiri. Gitu ya. Tapi kalau yang di BNN kita memang free, tidak bayar sama sekali. Tapi untuk akomodasi kesananya itu belum pemerintah belum menyediakan, sehingga berangkat sendiri harus ongkos sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya ada pendamping ya dia yang ngongkosin. Gitu. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kerja sama dinas sosial, mereka juga punya namanya lembaga rehab yang di Indralaya, itu juga bisa. Jadi bisa juga ke sana. Kalau pengen ke sana juga bisa gitu. Mas Ian udah dijawab oleh Bu Ika nih. Ya, dan ada kemudian lagi dari Mira. Nah, selamat siang Ibu, katanya mau tanya nih, apa yang harus dilakukan kalau bertemu orang yang lagi membawa narkoba? Nah, ini pertanyaan Mbak Mira ini mewakili dari pertanyaan kita semua ya. Jadi kalau kita ketemu ini Bu, gimana Ibu? Harus berani melapor. Segera laporkan saja. Ya. Jadi kita punya call center juga. Kita 184 call center. Tuh, 184 berapa Bu? 184 aja. 184 call center 184. Itu bisa se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi bisa ke sana ataupun boleh ke BNNP juga gitu. Jadi kita juga punya call center juga gitu ya. Tadi jadi banyak kok cara gitu ya kalau misalnya itu. Jadi jangan sampai juga membahayakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya nanti pakai situ kan dia harus jelas lah seperti itu. Bener, jadi harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan ya inilah yang dia ditunggu oleh para sindikat benar. Senang nih, awas lu laporin nanti nanti kan. Jadi harus kita berani melapor. Intinya bagaimana kita bisa membantu negara ini untuk ikut andil dalam memerangi narkoba ini. Kalau misalnya kita nggak peduli ya akan terus seperti itu gitu kan. Ya jangan tutup mata, tutup telinga. Jadi kita benar kok, tapi dengan cara yang benar juga gitu ya. Tapi jangan membahayakan diri sendiri juga. Jadi kita juga selama ini melindungi juga sang pelapor itu tidak kita laporkan ya. Nah, kan ada ininya Bu ya, ada undang-undangnya. Jadi dilindungi oleh negara gitu kan. Jadi seperti kita kan ya tahun ini memang karena pandemi ya kita nggak begitu banyak, kayak ada 12 kiloan gitu ya, sampai 55.000 jenis INEC saja yang kita ungkap itu di tahun 2020. Jadi banyak sekali setiap hari beredar. Itu mungkin hanya sekian persen aja dari seluruh peredaran yang banyak. Nah inilah diperlukan kewaspadaan dan kepedulian dari semua masyarakat. Ayo tolong dilaporkan, tolong dibantu. Kalau nggak dibantu ya susah. Kita bukan ahli nujum. Wah, gitu kan. Jadi harus ada bantuan ya. Okay. Sahabat Sumsel, tadi pertanyaan-pertanyaan Sahabat Sumsel yang sudah kami rangkum melalui aplikasi Radio Sumsel sudah kami bacakan nih. Jadi kalian mau bertanya lagi silahkan nih, masih ditungguin sampai dengan jam 11. Dan Sahabat Sumsel, kali ini ya Radio Sumsel disiarkan langsung oleh Radio Inovasi 103,8 FM Tugomulyo, Lempuing, Kabupaten Oki, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banyuasin 105,2 FM, Radio DBFM 106,8 Belitang Kabupaten Oku Timur, dan Pali Radio 93,8 FM Kabupaten Pali. Dan terima kasih kepada radio-radio yang telah menyiarkan langsung siaran live talk show ini. Dan ini Ibu juga Radio Sumsel ini bisa dapat didengarkan di berbagai daerah sampai di seluruh dunia juga bisa Bu, asalkan kita punya kuota aja Bu. Wah bener, ada internetnya, ada kuotanya. Silakan aja nanti Sahabat Sumsel bisa download di Play Store kita di Radio Sumsel, ataupun bisa kunjungin website kita di www.radio.sumselprof.go.id. Oke, kembali lagi nanti Sahabat Sumsel bareng sama Nani Rozi dan Aritamin, tentunya juga dengan narasumber kita yang cantik ini dengan Ibu Ika. Radio Sumsel maju untuk semua. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini, berbincang-bincang mengenai tentang narkoba yang ada di Sumatera Selatan. Ya, narkoba dan permasalahannya di Sumatera Selatan. Benar bareng sekali. Sama
Ibu Ika Wahyu Hindaryati. Ya sahabat Sumsel, tadi udah banyak banget ya kita ngebahas mulai dari tentang rehabilitasi ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana penanganannya, terus juga sinerginya gitu, sinergi dalam programnya gitu ya. Dan kemudian nih Bu, pertanyaannya lagi nih, gimana sih Bu triknya nih agar kita nih tidak pakai narkoba Bu? Betul. Jadi benar ya. Terima kasih Mbak Nani. Jadi harus ada, kita punya trik bagaimana kita supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Iya, benar gitu ya. Bu. Yang pertama, yang terpenting adalah tingkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua agama juga melarang pakai narkoba, gitu ya. Bagaimana kita kalau seorang muslim menjadi muslim yang baik, gitu ya. Kalau kebanyakan orang nih yang sudah terkena gitu ya permasalahan ini, kalau ditanya apa KTP-nya muslim, nah tapi dia nggak ngerti gitu berapa kali sholat berapa kali apa, nah gitu. Paling tidak kita harus kembali ke jati diri kita. Siapa diri kita, apa tujuannya Allah untuk menghadirkan kita di dunia ini, nah gitu. Paling nggak seperti itu. Kemudian jalin hubungan yang harmonis dengan keluarga. Bagaimana hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga, kakak, adik, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling berkomunikasi. Kalau ada permasalahan-permasalahan apa, jangan curhat ke orang yang nggak tepat gitu ya. Nah, jadi membawa kemaksiatan. Benar. Jadi harus punya sifat yang tegas menolak kalau ditawari narkoba. Jadi kalau mesti tawar narkoba jangan lebih dari 8 detik gitu ya. Wah, udah berpikir jadi tidak, terima kasih. Harus tegas. Orang yang tegas biasanya nggak kena gitu ya. Nah, kemudian selain jalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, kita juga harus pandai memanage bagaimana kita sikap terhadap teman. Nah, jadi pandai memilih teman. Jadi biasanya kalau teman-teman itu kan dalam lingkungan pergaulan, karena biasanya pengaruhnya kan faktor bisa lingkungan ya, bisa di dalam rumah juga gitu ya. Jadi kita harus saling kenal, saling peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya nih misalnya, ada tetangga saya tuh, kok nggak ada kerjaan, nggak ada apa, kok rumahnya bagus banget ya, bangun terus ya, beli Mercy, beli BMW, beli Porsche. Jadi kan itu juga perlu kita kepo ya, bukan kepo apa, karena ya bukan tidak mungkin nanti suatu saat kena imbasnya kita juga gitu kan. Jadi harus peduli. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga. Tadi sekarang lagi musim goes nih. Nah, meskipun dalam pandemi COVID, tapi kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya nggak, jadi jangan mau cari sehat, tapi kita justru yang nambah penyakit. Penyakit, benar jadi, Bu. Tidur yang cukup, jangan suka begadang atau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang nggak perlu gitu ya, nongki yang nggak jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya nongki ada manfaatnya, misalnya belajar kelompok dengerin bahas Sahabat sesuatu Sumsel gitu ya. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, kita punya gadget jangan dipakai buat game doang gitu ya. buat yang nggak perlu ya. Jadi gali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa itu bahaya narkoba. Ini modus yang sering dipakai gini gitu ya. Jadi kita harus waspada. Jangan mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak kita kenal. Nah, meskipun itu iming-imingnya ini mau nggak ini. Biasanya modus yang digunakan oleh mereka para sindikat bandar, modus biasanya dipacarin. Mau lah lo jadi pacar gue aja, mau nggak gitu kan? Nanti ini gitu. Terus kemudian modus traveling juga bisa dipakai. Mau nggak kamu nanti jalan-jalan ke Korea nih, nggak? Atau ke Amerika kita yuk, nih udah saya siapin tiketnya gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya kenal misalnya di Facebook, di Twitter, apa di WhatsApp gitu kan, kadang pipinya keren banget nih, kayak artis, orang bule gitu. Orang kan kadang-kadang anak-anak kan udah tergiur ya, udah. Jadi jangan mudah seperti itu. Jadi modus yang sering digunakan oleh mereka modus traveling, modus bisnis bareng gitu ya. Jadi jangan juga mudah memberikan alamat ID kita kepada orang yang memang baru dikenal gitu ya. Jadi harus waspada, hati-hati. Dan juga kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada teman kita yang menyalahgunakan narkoba, kita harus beri, ayolah kita bawa, udahlah kamu buat apa sih gitu, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai menimbulkan permusuhan gitu ya. Kita bawa aja ke BNN gitu ya. Nanti untuk bisa diobatin gitu ya. Tenang aja, yang penting ini. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus dikasih tahu juga gitu supaya paham. Jadi orang tua juga jangan hanya
memberikan materi aja ke anaknya, tapi juga ada sentuhan komunikasi, sentuhan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak gitu kan. Nah, jadi jalin-jalin seperti itu supaya untuk membentengi diri, dan jangan berpikir yang neko-neko lah gitu ya. Nggak usah berpikir bahwa hidup ini semuanya punya permasalahan. Ya. Jadi tidak mungkin. Jadi pandai mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi, karena tidak ada manusia yang tidak ada punya masalah gitu ya. Nah, dari berbagai informasi tadi Bu ya, yang kami ketahui ini bahwa akhir-akhir ini BNN gencar-gencar untuk sosialisasi untuk ke tingkat anak muda. Nah, baru-baru ini juga kami dengar tentang hidup 100%. Iya, tagline hidup 100% Bu ya. Iya. Benar ya Bu? Keren ya. Kenapa harus 100%? Yang jadi pertanyaan, dulu kan say no to drugs ya Bu ya. Yang jadi pertanyaan kami, apa sih hidup 100%? Itu? Jadi begini, maksudnya hidup 100%, bagaimana kita dalam kehidupan harus sadar. Sadar. Kalau orang pakai narkoba kan nggak sadar 100% ya. Kenapa kita dituntut harus 100% ya? Harus sadar. Udah sadar harus sehat juga. Sehat tadi dengan gizi seimbang, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat lah gitu ya. Nah, seperti kita dalam masa pandemi, kita bagaimana tetap dalam protokol kesehatan, cuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya gitu ya. Nggak usah makan yang agak bakal membahayakan tubuh lah gitu ya. Nah, tadi kalau kita bahas lagi, narkoba itu banyak sekali gitu kan. Jadi contohnya bahan-bahan aditif misalnya rokok, kalau bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sajalah. Tidak ada manfaatnya juga gitu kan. Benar. Nggak ada orang sehat karena merokok, benar nggak nih? Nih gitu kan. Jadi bagaimana berperilaku sudah sadar, kemudian sehat, kemudian produktif. Aduh, sadar sehat udah produktif, berarti dia nggak ngerong-rong orang tua lagi gitu kan. Jadi dia bisa menghasilkan, apalagi sekarang banyak di PHK gitu, apalagi pandemi. Nah, kita bagaimana bisa memanfaatkan situasi ini melalui online, bisa online shop gitu ya, bisa mempergunakan online untuk media-media kita peluang untuk bisa produktif, untuk menghasilkan uang gitu ya. Tapi jangan juga jualan-jualan yang nggak jelas ya, jual narkoba, nah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau sudah demikian ini dijalani, maka dia akan bahagia tanpa narkoba. Nah, jadi ya sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Itu artinya hidup 100%. Nah, Bu, kita kembali ke sahabat Sumsel. Ada yang bertanya lagi. Ini katanya apa sih, Bu? Relawan anti narkoba. Iya. Relawan itu adalah seseorang yang memang sudah melalui tahap perekrutan gitu ya. Seorang yang dengan sadar, ikhlas, mau membantu, mau berbuat untuk menolong sesamanya dalam hal pengerangan narkoba. Jadi dia punya punya kemampuan untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba. Dia memberikan pengaruh kepada sekitarnya, ini jangan pakai narkoba. Kamu kalau sudah pakai narkoba, ayolah kita. Nah, itu namanya remaja. Dia tidak digaji. Kerja ikhlas, kerja cerdas, memang benar-benar membantu untuk negara. Demikian. Dan kita pun ya Bu ya, sahabat-sahabat Sumsel pun bisa menjadi relawan anti narkoba ya Bu ya. Sangat bisa sekali. Oke. Udah kembali lagi tadi, udah pertanyaan relawan anti narkoba, terus triknya juga hidup 100% nih, sudah semua dibahas tuntas sama Bu Ika. Abis jadinya pertanyaan. Nah Bu, nih kita ulangin sekali lagi nih Bu, nomor pengaduan BNN, ataupun kalaupun misalnya kita ketemu orang yang memakai narkoba ataupun ketemu pengedar narkoba nih Bu. Boleh kita ulangin lagi Bu, bagaimana kita mengadu dan nomor pengaduannya nih? Boleh. Jadi silakan sahabat-sahabat Sumsel di mana saja Anda berada, kalau memang butuh sesuatu untuk dibantu permasalahan yang berkenaan dengan narkoba, silakan Anda untuk bisa langsung menghubungi 184 ataupun 5620066 atau 0711 562 0077, bisa di situ juga. Jadi nanti invite dong, itu ada info BNN Sumsel. Gabung dong.
info Gabung BNN ke Sumsel. ya ke IG kita juga, Ke IG gitu juga kan. bisa. Ke Facebook juga bisa. Jadi kita selalu kita layani di mana saja lah Nah, yang tuh, yang Sahabat enaknya. Sumsel. Nah, seperti itu. Jadi Sahabat Sumsel udah tahu semua ya nih nomor pengaduan, dan juga kalaupun tadi masih agak samar-samar nih nomor teleponnya, kalian bisa tadi kunjungin IG-nya BNN_Sumsel Bu ya. Iya, iya. Nah, juga ada websitenya BNN juga. Nah, Sahabat Sumsel, wah, ini sudah waktunya jam 11 nih. Kita kasih dulu nih ke Ibu nih, apa harapan Ibu nih? Harapan Ibu ke depannya terhadap generasi bangsa kita saat ini. Baik, terima kasih Mbak Nani, terima kasih juga Mas Ari. Jadi memang harapan kita semuanya lah, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan rumah kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, semuanya bersih dari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana kita membangkitkan kepedulian kita terhadap sekitarnya, terutama para generasi muda. Ayo loh kita aktif juga dalam berperan dalam gerakan-gerakan anti narkoba. Itu berbentuk apapun, meskipun hanya sekecil aja, stop narkoba atau apapun itu, jangan pakai narkoba. Narkoba akan membunuhmu, narkoba akan menjadikan masa depanmu jadi hancur. Gitu aja udah artinya sangat besar bagi negara. Jadi marilah sama-sama membantu kita untuk melaporkan kalau ada penyalahgunaan maupun ada peredaran. Kemudian dukung kita untuk bisa menciptakan desa bersinar ya, dan kemudian lapas bersinar juga gitu ya. Dan jadi mudah-mudahan ini semuanya tetap berkoordinasi dan sinergi juga dengan semua instansi kelembagaan yang ada di Sumsel ini, supaya kita ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, gitu. Mudah-mudahan Sumsel maju bisa terwujud. Amin. Sumsel bisa semuanya sehat, terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Demikian Mas Ari, Mbak Ina. Terima kasih banyak Ibu Ika Wahyu Hindaryati, SKM MSc yang telah hadir sebagai narasumber di Radio Sumsel. Dan Sahabat Sumsel, benar kata Ibu Ika tadi, kita tanpa adanya bantuan dari kalian dan juga kita tanpa gotong royong nih tidak bakalan terwujud tadi hidup 100% ataupun say no to drugs gitu. Jadi sama-sama kita membangun untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi tanpa adanya narkoba. Oke Sahabat Sumsel, dan terima kasih juga radio-radio yang telah menyiarkan langsung ya. Ada Radio Inovasi 103,8 FM Tugomulyo, Lempuing, Kabupaten Oki, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banyuasin 105,2 FM, Radio DBFM 106,8 Belitang, Kabupaten Oku Timur, dan terakhir Radio Pali 93,8 FM Kabupaten Pali. Akhir kata saya Nani Rozi. Saya Ari Tamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.